Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Ustadz Kafi dalam pelajaran Quran Hadis kelas 5 tentang memahami surah At-Tin. Minggu lalu kita telah mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian dari surah At-Tin. Yang kedua, redaksi dari surah At-Tin dan beserta terjemahannya. Dan hari ini kita ke poin yang keempat, yaitu kandungan dari surah At-Tin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, mari kita mulai belajar. Kandungan isi surah At-Tin. Berarti kandungan isi ini maksudnya apa yang terkandung di dalam makna dari surah At-Tin, dari artinya surah At-Tin tadi. Maksudnya apa sih itu? Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kandungan isi surah At-Tin yang pertama adalah Allah bersumpah demi 2 macam buah-buahan, buah tin dan buah zaitun. Minggu lalu kita telah mempelajari buah tin dan buah zaitun. Dan 2 tempat yang terhormat, yaitu Bukit Sinai dan Kota Mekah. Nah, pada kandungan ini terdapat pada ayat 1 dan 2. 1, 2, dan 3. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinina, dan demi Bukit Tursin atau Gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan Kota Mekah. Dan ini ada pada ayat 1, 2, dan 3. Makna apa yang kenapa menggunakan 2 gunung ini nanti kita bahas di akhir. Yang kedua adalah manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Nah, dalam kandungan surah At-Tin ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi dari sekian ciptaan Allah, ciptaan-ciptaan itu manusia termasuk atau dikategorikan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Semisal pohon, terus hewan, bahkan malaikat, manusia berada di posisi paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Tapi pada poin yang ketiga, lanjutannya, derajat manusia akan turun serendah-rendahnya kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Di ayat 2 dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada pada ayat 4. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian manusia itu akan turun derajatnya serendah-rendahnya kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi pada surah At-Tin ini Allah menjelaskan bahwa memang benar manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Tapi jangan berbangga diri karena manusia akan turun pada derajat yang paling rendah, serendah-rendahnya derajat, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kenapa dikatakan seperti itu?
karena manusia telah diberi kelebihan oleh Allah, diberi akal, mampu untuk berpikir, mampu untuk bernalar, diberi kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada makhluk yang lainnya. Tapi manusia ingkar terhadap perintah Allah, tidak beriman, tidak melakukan amal soleh, maka ia akan masuk dalam golongan yang paling rendah. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Minggu lalu sudah Ustadz jelaskan mengenai ayat ke-5 dan ke-6 pengecualian ini. Jadi ada kalanya manusia itu menjadi sempurna, menjadi mulia. Ada kalanya setelah mulia itu manusia akan dijadikan derajat yang paling rendah, itu bagi orang-orang yang menentang terhadap perintah dari Allah. Jadi orang yang termasuk akan turun derajatnya serendah-rendahnya ini manusia yang bertabiat seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Misalnya seorang manusia itu hanya dalam kesehariannya hanya makan tidur, main. Setelah capek tidur lagi, bangun tidur makan, lalu main, tidur lagi, tidak pernah melakukan amal soleh, tidak melakukan ibadah, tidak mau belajar. Nah itu, maka ia termasuk golongan yang akan diturunkan Allah derajatnya. Maka daripada itu, mari kita terus berusaha melakukan amal soleh dan meningkatkan iman kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dalam derajat dalam manusia yang akan diturunkan derajatnya oleh Allah dalam derajat yang serendah-rendahnya. Jelas ya? Untuk berikutnya, poin yang keempat, Allah memberi pahala terus-menerus kepada manusia yang beriman dan gemar beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, tadi di ayat yang ke-6. Ya, di sini Allah akan memberikan pahala terus-menerus kepada manusia yang beriman dan gemar beramal soleh. Artinya ganjaran atau balasan Allah kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah. Misalnya gini, saya menyontohkan hampir sama dengan yang nomor poin yang ketiga. Yang keempat ini kebalikannya, karena saya contohkan Andi seumpama. Andi itu orang yang sangat gemar belajar, gemar menuntut ilmu Quran hadis. Jadi setiap pelajaran Quran hadis di kelas 5 MI Plus, Andi itu gemar menghafal, gemar belajar. Lalu ia sampai di rumah ia ajarkan kepada adiknya, kepada teman-temannya ilmunya tadi. Maka itu yang dikatakan sebagai pahala terus menerus. Ketika Andi belajar itu dicatat sebagai pahala, sebagai amal soleh dan mendapat balasan dari Allah, lalu diajarkan kepada adiknya, itu pun akan menjadi amal jariyah, ilmu yang terus mengalir. Bahkan ketika sampai Andi mati pun, bila ilmunya masih dipelajari orang lain, masih diamalkan orang lain, diajarkan kepada orang yang lain lagi, maka ini disebut sebagai pahala yang terus menerus. Jadi tidak hanya amal berupa benda fisik yang dapat dikatakan sebagai amal jariyah, tapi ilmu yang bermanfaat itu termasuk amal yang akan terus menerus, pahalanya terus menerus, tidak akan putus-putus. Maka daripada itu, mari kita belajar Quran hadis dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mengembangkan ilmunya, mengajarkan
kandungan dari surah At-Tin kepada adik kita, kepada saudara kita, agar apa? Agar ilmu kita itu dapat mengalir terus-menerus, pahala dari Allah akan terus-menerus diberikan. Baik, poin yang kelima, perintah agar manusia percaya kepada hari akhir. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini di surah At-Tin itu ada pada ayat yang ke-7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi di sini Allah menegaskan agar manusia itu percaya pada hari akhir, bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Hari perhitungan amal, adanya surga dan neraka dan yang lainnya, hari dikumpulkannya manusia di mahsyar itu pasti ada. Hari dibangkitkannya manusia itu pasti ada, dan itu adalah hari akhir. Agar manusia, perintah Allah agar manusia percaya kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Dan poin yang keenam adalah penegasan bahwa tiada yang melebihi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan pada ayat yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ini menjelaskan bahwa hanya Allah hakim yang paling adil. Jadi tidak ada hakim yang seadil melebihi dari Allah. Karena Allah tahu segalanya, maka adil bagi Allah adalah pasti. Kita lanjutkan. Minggu lalu kita telah mempelajari buah-buahan ini, buah tin dan buah zaitun. Untuk hari ini disebutkan Bukit Sinai dan Baladil Amin. Watturi Sinina wa hadzal baladil amin. Jadi ada dua tempat. Bukit Sinai ini berada di wilayah Mesir, tepatnya di Gunung Munajah atau di sana dikenalnya dengan Jabal Munajah. Sedangkan Al-Baladil Amin adalah nama lain dari Makkah. Makkah merupakan lembah yang diapit oleh gugusan gunung. Di sana ada bangunan suci umat Islam yang bernama Ka'bah. Kita lihat dulu Bukit Sinai itu seperti apa. Nah ini adalah gambaran dari Bukit Sinai, Tursina, Bukit Sinai. Kenapa kok ini dijadikan sebagai sumpah oleh Allah? Karena Bukit Sinai termasuk bukit yang suci, artinya disucikan oleh beberapa agama, bukan hanya Islam. Di Bukit Sinai ini juga ada kisah Nabi Musa. Ada yang mengatakan Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Ada yang memberikan pendapat bahwa Nabi Musa berjumpa dengan Allah tapi tidak secara langsung. Masih ada hijab atau penghalangnya itu di Bukit Sinai ini. Jadi perjumpaan Allah dengan Nabi Musa itu di sini, tapi tidak secara langsung ya. Masih ada penghalang atau hijab yang menghalangi Nabi Musa untuk langsung melihat kepada Allah. Walaupun ada hijab di situ, tapi Nabi Musa tidak kuat ya, karena keagungan dari Allah. Itu ada pendapat seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Di Bukit Tursin ini, di Bukit Sinai ini, Nabi Musa menerima wahyu. Ada yang pendapat Nabi Musa berjumpa dengan Allah, tapi tetap dengan hijab di sini atau penghalang, tidak secara langsung. Jadi ini Bukit Tursin itu. Terus Al-Baladil Amin itu seperti apa? Ini adalah yang dinamakan Al-Baladil Amin atau kota Mekah yang aman, negara yang aman, yaitu Mekah. Dulu mungkin ada gunung-gunung yang menghimpit atau mengitari kota Mekah. Tapi sekarang untuk Mekah saat ini kita lihat yang menghimpit Ka'bah, yang menghimpit kota Mekah itu
bukan hanya gunung. Mungkin gunungnya sudah beberapa yang hilang, digantikan oleh hotel-hotel bertingkat ini hotel-hotel. Dan di tengah-tengah ini ada bangunan suci umat Islam, yaitu apa? Ka'bah. Ka'bah sebagai bangunan suci umat Islam. Semoga kita dapat berkunjung ke sana, berziarah ke sana, berhaji di sana atau umroh di sana. Itu tadi tentang Al-Baladil Amin. Baik anak-anakku, mungkin hanya itu saja, yaitu kandungan dari surah At-Tin. Kita telah mempelajari materi tentang surah At-Tin, pengertian surah At-Tin, redaksi, terjemah, dan kandungan surah At-Tin. Untuk tugasnya, tugas 1 minggu lalu sudah, sekarang adalah tugas 2. Silahkan anandaku kerjakan isian halaman 9 sampai 10. Halaman 9 sampai 10 nomor 1 sampai 5. Jika sudah, silahkan kirim jawabannya ke Ustadz. Jelas ya? Jadi lanjutan dari tugas minggu lalu, yaitu pada isian nomor 1 sampai 5 pada halaman 9 sampai 10. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Itu ya. Untuk minggu depan silahkan persiapkan, pelajari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Nanti kita akan ulangan harian. Cukup sekian dari Ustadz. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Tetap semangat.